kebanyakan atau mayoritas manusia akan memikirkan tentang kesenangan-kesenangan dunia. Maka Allah bersumpah dengannya, dengan waktu duha itu, bahwasanya ada sebagian kecil di antara umat Muhammad yang menyempatkan waktunya untuk melakukan amal-amal soleh. Maka itu salah satu keutamaan di waktu duha, melakukan amal soleh di waktu duha. Dan waktu ini adalah waktu yang sangat mulia. Allah berikan kita taufik untuk duduk di sini, untuk mendengarkan tentang manusia-manusia mulia, manusia-manusia langit yang Allah turunkan ke bumi sebagai contoh bagi kita semuanya. Para ummahat dan para bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita usung pada kajian kita ini adalah ensiklopedi sahabat. Di sini kita akan banyak menceritakan tentang para sahabat-sahabat mulia. Para manusia-manusia mulia yang dimana Allah telah memuji mereka dengan pujian yang sangat tinggi di dalam Al-Quran. Di mana mereka adalah manusia-manusia terbaik yang dipilih oleh Allah untuk menemani manusia terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Mursalin, pemuka dari seluruh utusan-utusan Allah. Di antara seluruh manusia pilihan, Allah pilih Rasulullah bagaikan matahari di antara bintang-bintang. Dan kemudian para sahabat adalah orang-orang yang menemani, yang membayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka khairul qurun. Mereka adalah sebaik-baik kurun, generasi yang dimana Allah telah ridho dengan ucapan mereka, dengan gerik-gerik mereka, dengan segala amal-amal yang mereka lakukan. Allah telah ridho dengan mereka. Maka dengan memperbanyak mendengar tentang kisah-kisah mereka, mudah-mudahan Allah berikan kita aura positif dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam pemikiran kita. Ya kan? Makanya kita seringnya ketika ngomong atau apa, jangan cerita yang jelek-jelek dong. Kita pengen cerita yang bagus-bagus saja. Kan seperti itu. Nah, walaupun mungkin sebagian manusia, sebagian orang mungkin tidak mau mendengar sebuah cerita-cerita. Dengan alasan, itu kan orang dahulu. Ya. Cuma sekedar cerita. Padahal apa? Syariat Islamiyah, syariat Islam itu di dalam Al-Quran sepertiganya terbangun atas dasar sebuah cerita. Kita lihat di dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang umat-umat terdahulu. Tentang umat-umat terdahulu. Nggak usah jauh-jauh lah. Dalam industri, ya, dalam industri ekonomi yang bergerak saat ini, di dunia saat ini, yang paling berkembang pesat apa? Industri perfilman. Padahal hampir bisa dikatakan 90% atau 95% itu fiktif. Tetapi luar biasa, pendapatannya sangat luar biasa. Kenapa? Pada hakikatnya fitrah manusia terbangun senang diberi cerita. Senang diberi cerita. Nah, di hadapan kita ini ada sebuah cerita yang dimana Al-Quran mengatakan laqad kana fi qasasihim. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka. Walaupun ini bercerita tentang para nabi-nabi di dalam Al-Quran maupun tentang umat-umat terdahulu. Laqad kana fi qasasihim. Dan sungguh di dalam kisah-kisah nyata mereka. Bukan fiktif ya. Qasas itu adalah sebuah kisah nyata. Ibratul liulil albab. Terdapat sebuah ibrah. Ibrah itu apa? Ibrah itu adalah sebuah panduan. Dalam bahasa Arab, ibrah itu memberikan makna sebuah jembatan. Jembatan yang menghubungkan dengan kisah-kisah yang ada umat-umat terdahulu, yaitu para sahabat dengan kita. Bagi siapa? Liulil albab.
Orang yang mau mengambil kisah, yang mengambil tentang hal-hal baik di dalamnya, yang bisa mengambil sebuah peringatan di dalamnya, yang bisa mengambil cara para sahabat melakukan amal-amal soleh. Dan Allah menekankan, maka ada haditsan yuftah. Sungguh dalam cerita-cerita para sahabat, di cerita-cerita para anbiya, para nabi-nabi, bukanlah sebuah dongeng-dongeng belaka. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tetapi adalah tasdiq, membenarkan. Tasdiq alladzi baina yadayhi. Yang ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan bercerita, mudah-mudahan Allah memberikan waktu kepada kita, Allah memberikan umur kepada kita, Allah memberikan taufik kepada kita untuk mempelajari manusia-manusia mulia ini. Dan kemudian cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang terkenal dengan sebutan Zainal Abidin, itu mengungkapkan, kunna nata'allamul maghazi. Kami belajar al-maghazi. Al-maghazi itu adalah salah satu jenis dari sirah Rasulullah SAW. Sirah Rasulullah dibagi dengan beberapa bagian. Ada yang dalail, yaitu tentang mukjizat Rasulullah SAW. Ada pembahasan tentang dalail. Ada yang membahas tentang khasais. Khasais itu adalah kekhususan sebuah amal-amal, amaliyat-amaliyat yang khusus dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi umatnya tidak boleh melakukannya. Ada yang membahas tentang syama'il, tentang ciri fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menggambarkan fisik beliau, sifat-sifat detail beliau, cara berbicara Rasulullah, makanan beliau, hobi beliau, dan seterusnya. Ada yang tentang maghazi. Maghazi adalah salah satu sirah Rasulullah yang membahas tentang peperangan-peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, kunna nata'allamul maghazi. Kami mempelajari sirah Rasulullah, maghazi, peperangan, kama nata'allamu suratan minal Qur'an. Sebagaimana kami mempelajari surat di dalam Al-Quran. Bayangkan surat di dalam Al-Quran, kita mempelajarinya itu per huruf, kita hafalkan, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Maka sirah pun sama. Sirah para sahabat kita pelajari tentang mereka. Sirah Rasulullah kita pelajari tentang mereka. Sampai kemudian menjadi darah daging bagi kita. Dan di sanalah akan tertanam jiwa-jiwa anak-anak kita, jiwa-jiwa pemuda umat Islam, jiwa-jiwa umat Islam yang mereka kagum terhadap para sahabat. Bukan kagum terhadap tokoh-tokoh fiktif. Baik, kemudian di antara seluruh sahabat yang jumlahnya ribuan, kemarin kita sempat membicarakan siapa saja yang akan kita bahas. Awalnya saya ingin membahas secara rinci dari manusia-manusia terbaik, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Kemudian setelah saya pertimbangkan, di sini saya akan memfokuskan pada sahabat-sahabat yang di sana ada sentuhan-sentuhan parenting nabawiyah. Ada sentuhan-sentuhan pendidikan Islam. Dan yang pertama kali akan kita angkat adalah sahabat mulia yang bernama Anas bin Malik. Bernama Anas bin Malik. Mungkin dari sebagian kita yang sering membaca, kita tidak asing dengan sahabat mulia bernama Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik adalah salah satu sahabat yang terkenal ahli hadis. Beliau salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu yang paling banyak. Kisarannya sekitar 2000 sekian. Itu Anas bin Malik. Beliau adalah seorang guru besar yang dimana para pencari ilmu datang kepada Anas bin Malik
untuk mengambil samudra ilmu yang dimiliki oleh Anas bin Malik. Seseorang yang sangat dekat, sangat disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau mendapatkan julukan khadimu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadim, pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik adalah pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan membaca sedikit tentang Anas bin Malik ini. Anas bin Malik adalah salah satu di antara sekian sahabat yang mendapat julukan bin sigharis sahabah. Sahabat-sahabat kecil yang usianya masih belia. Sahabat Rasulullah kan banyak ya, sebagaimana kita ketahui, ada sahabat yang seusia dengan Rasulullah. Rasulullah ketika sampai di Madinah, itu usianya adalah 50 tahun. Ada yang seusia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak banyak. Kemudian ada yang usianya di bawah Rasulullah sedikit. Yaitu mungkin ketika Rasulullah usia 50 tahun, maka sahabat ini usianya 40 tahun. Sekitar 40 tahun. Kalau Rasulullah usia 40, berarti sahabat ini usianya 30. Ini juga nggak banyak. Contohnya adalah Umar. Ya, Umar itu sekitar 10 tahun di bawah Rasulullah. Atau Abdurrahman bin Auf, misalkan. Kemudian ada generasi yang di bawah Rasulullah. Usianya misalkan Rasulullah usia 40 tahun atau 50 tahun, sahabat ini usianya 20 tahun. Sampai belasan tahun. Dan ini adalah kebanyakan para sahabat mulia. Para sahabat mulia adalah kebanyakan para pemuda. Nah, kemudian ada sahabat-sahabat yang usianya masih kecil. Rentangnya itu adalah sekitar 13 tahun sampai 7 tahun. Nah, itu disebut sigharus sahabah. Para sahabat-sahabat kecil. Anas adalah salah satu di antara sahabat kecil. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usianya 53 tahun, Anas bin Malik ini usianya 10 tahun. 10 tahun. Kalau sekarang pantas jadi cucunya Rasulullah. Tapi Rasulullah adalah manusia yang multi talenta ya. Beliau bisa ya berteman dengan orang yang lebih tua. Beliau bisa berteman dengan yang seusia pasti ya. Beliau bisa berteman dengan yang lebih muda, bahkan bisa berteman dengan anak kecil. Kisah yang menarik salah satunya adalah biasanya diangkat adalah tentang bagaimana Islamnya para sahabat. Beliau adalah sahabat kecil yang tentu Islamnya kebanyakan dengan sahabat kecil, yaitu ikut agama orang tuanya. Dikisahkan Anas bin Malik ini, beliau adalah seorang anak yatim. Anak yatim dan ibunya bernama Ummu Sulaim. Ibunya bernama Ummu Sulaim. Maka ketika beliau masih kecil, sekitar 7 tahun, usia 7 tahun itu, ibunya masuk Islam. Seorang wanita sangat mulia. Bahkan dikatakan termasuk minas sabiqinal awwalin. Ibunya itu adalah termasuk yang awal-awal masuk Islam. Di antara sahabat Ansor. As-sabiqunal awwalun. Termasuk awal-awal masuk Islam. Nah, ketika ibunya masuk Islam, suaminya enggak setuju. Maka kemudian suaminya keluar. Jadi ayahnya Anas bin Malik yang bernama Malik ini keluar dari rumah, kabur. Enggak setuju. Ketika dia kabur, meninggal. Ayahnya meninggal. Terbunuh. Akhirnya dia menjadi apa? Anak yatim. Nah, di mana kebanyakan penduduk Madinah waktu itu belum melihat sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah waktu itu posisinya masih di Mekah. Tetapi seorang ibu yang sangat mulia ini mengenalkan tentang siapa Rasulullah. Tentang kemuliaannya, tentang akhlaknya, tentang pribadinya, tentang keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi Anas bin Malik begitu sangat penasaran ingin mengetahui siapa sih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 7 tahun dikenalkan. Maka sebagaimana rata-rata penduduk Madinah waktu itu yang belum melihat Rasulullah, mereka begitu merindukan sosok yang belum pernah mereka lihat.
sebagaimana kita, ya, para umat Rasulullah yang disebut oleh Rasulullah saudara-saudara. Kita kan disebut Rasulullah itu saudara-saudara Rasulullah, ya. Bukan sahabatnya. Di mana Rasulullah mengatakan waditu, ya, aku berkeinginan, aku rindu, ya, untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Kan seperti itu. Rasulullah mengatakan seperti itu. Artinya mereka ini orang yang sangat merindukan, termasuk juga di sini Anas bin Malik sangat merindukan bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah kemudian hijrah, ya, dari Mekah ke Madinah, nah, disinilah untuk pertama kalinya Anas bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan para sahabat Ansor, ya, yang sangat merindukan Rasulullah bertemu dengan Rasulullah. Mereka menyambut, mereka menunggu berhari-hari ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah telah datang, kemudian dijamu oleh para sahabat, di mana umumnya para ummahat, para ibu-ibu, ya, mereka kemudian memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW dengan hadiah-hadiah yang sesuai dengan kemampuan mereka rata-rata. Nah, di satu sisi di sini Ummu Sulaim, ya, ibu dari Anas bin Malik ini adalah seseorang yang bisa dikatakan beliau janda, nggak punya harta dan nggak punya apa-apa, namanya juga janda. Maka beliau bingung mau memberikan apa kepada Rasulullah SAW. Ibunya adalah seorang wanita yang penuh hikmah. Ibunya Anas bin Malik ini terkenal dengan orang manusia dengan penuh hikmah, dengan kecerdasan yang luar biasa. Maka beliau tidak kehabisan akal. Beliau datang kepada Rasulullah SAW. Dia tidak memiliki harta. Harta satu-satunya yang paling berharga adalah anaknya. Dialah anaknya yang dimana ketika beliau waktu itu masih usia 10 tahun, terkenal dengan cerdas, dan sudah bisa membaca dan menulis waktu itu. Waktu itu sangat jarang sekali di zaman itu anak bisa membaca dan bisa menulis. Sang ibu membawa Anas bin Malik bertemu dengan Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, ketika para ummahat, para ibu-ibu datang kepada engkau memberikan hadiah yang berharga kepada engkau, sungguh aku tidak memiliki apa-apa untuk aku berikan kepada engkau, wahai Rasulullah, kecuali aku membawa Unais. Unais itu adalah aslinya nama Anas, tapi dalam bahasa Arab Unais itu sebutan sayang. Unais, labibun katib, kata ibunya, seorang yang cerdas dan dia sudah bisa membaca dan menulis. Liyakhdumuk, untuk membantu engkau. Nah, maka beliau adalah seorang ibu yang sangat luar biasa, ya, di mana orientasi beliau terhadap anak satu-satunya itu orientasinya adalah membantu Rasulullah SAW. Di mana saat itu namanya anak laki-laki adalah emas. Saat itu ketika seseorang punya anak laki-laki, itulah tumpuan hidupnya. Apalagi seorang wanita janda. Orientasinya tentu apa? Bagaimana anaknya pintar cari duit. Semua ibu-ibu rata-rata seperti itu, ya. Jadi bagaimana anak saya nanti bisa cari uang yang benar, dia bisa cari pekerjaan yang atau kuliah, ya, yang memang kuliah itu jurusan bisa dapat duit banyak, kan gitu. Tapi tidak dengan apa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim lebih mencintai anaknya dekat dengan Rasulullah SAW. Ini yang kemudian menjadi titik balik kehidupan dari Anas bin Malik. Coba Pak, coba Ibu bayangkan ketika saat itu, ya, Anas bin Malik bekerja, ya, disuruh bekerja dan terus seperti itu, nggak dekat dengan Rasulullah SAW, ya kan? Jadi apa Anas bin Malik? Makanya peran ibu itu sangat penting, ya, dalam membentuk karakter anak, dalam bentuk pondasi anak itu ibu sangat penting. Cara berpikirnya seorang anak, ya, itu menjadi pondasi awal didapat dari mana? Dari ibunya.
Tidak hanya sekedar apa? Cara berpikir saja. Bahkan akhlaknya, sifatnya, bagaimana dia menahan marah, bagaimana dia berbicara, bagaimana mengungkapkan sesuatu, itu didapatkan dari mana? Ibunya. Maka kita bisa mengatakan apa? Kita mengenal itu. Madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Pondasi pertama seorang anak itu adalah seorang ibu. Bagaimana dia membuat pondasi? Apakah dia ingin membuat pondasi yang kokoh atau sebuah pondasi yang rapuh? Kalau kita mau buat rumah, pertama kita pikirkan apa? Bagaimana pondasinya? Ini nanti bagaimana, apakah mau 3 kamar atau cuma 2 kamar, di mana dapurnya, kan gitu. Ini mau saya buat tingkat, pondasinya harus kuat, butuh biaya besar. Kalau saya ingin menjadikan anak saya memiliki pondasi yang kuat, bangunan yang sangat tinggi, saya harus buat pondasinya kuat, butuh biaya besar, lebih capek, ya, kan gitu, lebih butuh biaya besar. Kan gitu. Lihat bagaimana seorang Ummu Sulaim, dia telah membuat kurikulum pendidikan yang berbeda. Bagaimana kurikulumnya? Dia mengantarkan ke sekolah, mengantarkan kepada seorang ustadz, mengantarkan kepada seorang kiai yang bernama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sanalah dia mendapatkan sumber dari segala ilmu, sumber dari segala kebaikan, sumber dari segala cahaya. Masya Allah. Bahasanya mungkin jadi pembantu, bahasanya mungkin jadi pembantu, tapi pada dasarnya beliau sedang berguru kepada manusia yang paling mulia. Dia akan satu atap dengan Rasulullah. Dia akan melihat bagaimana Rasulullah makan. Dia akan melihat bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya. Dia akan melihat bagaimana Rasulullah memperlakukan anak-anaknya. Dia akan melihat bagaimana Rasulullah sholat. Dia akan melihat bagaimana Rasulullah berpikir. Dia akan melihat Rasulullah bagaimana membaca Al-Quran. Dia akan melihat bagaimana Rasulullah mengajarkan. Dan seterusnya. Inilah kecerdasan dari apa? Ummu Sulaim. Memiliki harapan yang sangat tinggi. Nah, makanya ada sebuah syair yang sangat indah. Syair yang sangat indah itu kita semua mungkin sedikit tahu tentang syair ini. Al-ummu madrasah. Seorang ibu itu adalah sebuah sekolah. Jadi seorang ibu itu ya itulah sekolah. Maka apa? Idza a'adattaha a'adatta thayyibal a'raq. Jika engkau menyiapkan ibu dengan baik, maka sesungguhnya engkau telah menyiapkan a'adatta sya'ban, sebuah generasi thayyibal a'raq. Generasi yang penuh dengan harapan. Jadi kalau ingin kita tahu, kita ingin tahu sebuah masa depan ya, sebuah keluarga itu, antum bisa lihat dari bapak ibunya. Dari bapak ibunya, ini anak akan jadi apa? Kenapa? Karena ungkapan ini untuk menghasilkan sebuah generasi itu dilihat orang tuanya. Kapan itu? Disiapkan dari kecil. Jadi seorang anak perempuan ya, dididik dari kecil, cara berpikir, disiapkan sebuah sekolah. Jadi kurikulum sekolah itu dibangun oleh orang tua. Membentuk sebuah kepribadian bernama seorang wanita yang kelak akan menjadi ibu. Ibu inilah yang kelak akan menjadi apa? Sebuah sekolah itu sendiri. Bahkan kemudian al-ummu raudun idza ta'ahhadahu al-haya birray aw raqa ayyama iraq. Ibu adalah bagaikan sebuah taman. Jika ditata dengan baik, dirawat dengan baik, dia akan menghijaukan sebuah hamparan. Al-um ustadul asatidah al-ula.
Ibu adalah ustadz, pendidiknya para pendidik ulum. Syaghalat ma'athiruhum madal afaq. Yang dimana pengaruhnya menyebari segala penjuru dunia peradaban. Kita lihat ya, bahwasanya Ummu Sulaim telah menyiapkan generasi bernama apa? Anas bin Malik. Dia telah menyiapkan sebuah sekolah yang kelak sekolahnya itu lulusannya siapa? Anas bin Malik ini. Atau melihat sekarang berapa pahala yang didapatkan oleh Anas bin Malik. Tentunya dari ibu itu, ya kan? Dari ibu itu. Setiap kita membaca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, pahalanya akan kemana? Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik didikan siapa? Ibunya. Bahkan ada 2000 sekian hadis. Itu adalah hadis-hadis dari Rasulullah. Belum ucapan-ucapan beliau. Belum asar-asar tentang beliau. Itu luar biasa. Makanya pondasinya harus kuat. Pondasi seorang anak itu harus kuat. Yang bangun siapa? Ibu. Kalau ingin kuat, butuh biaya besar. Ibunya harus jauh lebih capek. Ibunya harus jauh lebih capek. Kalau ingin buat bangunan 3 tingkat, berapa pondasi yang dibutuhkan? Saya itu teringat yang luar biasa dari Hindun. Hindun itu dulu pas ketika Muawiyah masih kecil. Muawiyah itu kan anak Hindun ya. Itu ada lihat potensi Muawiyah kecil. Potensi luar biasa kelihatan. Dulu orang itu luar biasa ya. Allah berikan kemampuan bisa melihat potensi-potensi besar. Ketika lewat, orang tersebut ngomong, ini anak potensinya besar. Kelak dia akan menjadi pemimpin di dunia Arab. Antum tahu apa yang dikatakan oleh ibunya Muawiyah? Kalau bahasa sekarang, bahasanya apa? Ini anak brengsek. Ini anak saya itu brengsek, ini anak nggak berguna. Kalau dia jadi pemimpin dunia Arab. Ini anak tidak layak menjadi pemimpin dunia Arab. Tetapi ini anak sangat layak menjadi pemimpin dunia. Bukan dunia Arab, tetapi apa? Pemimpin dunia. Itu harapan ibu itu seperti itu. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muawiyah menjadi pemimpin dunia. Jadi ini Anas bin Malik adalah punya peranan sangat penting dalam kehidupan beliau. Salah satunya apa? Titik baliknya adalah dari ibunya Ummu Sulaim. Antum coba lihat tentang bagaimana sejarah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu secara sirah memiliki surah tersendiri yang cukup panjang, yang sangat luar biasa, terkenal dengan kecerdasannya, terkenal dengan hikmahnya, terkenal dengan kesabarannya. Bahkan ada hadis tersendiri yang dimana meriwayatkan bahwa beliau masuk surga. Rasulullah bermimpi bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu dikatakan apa? Ummu Sulaim. Di surga. Masya Allah. Ummu Sulaim. Baik, kita lanjutkan. Ketika dibawa kepada Rasulullah SAW, maka Anas mengatakan, demi Allah, aku hidup bersama Rasulullah SAW selama 10 tahun. Artinya kemudian Anas bin Malik menjadi muridnya Rasulullah SAW selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Di sanalah kemudian Anas bin Malik yang membawakan sandal Rasulullah. Kemudian yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang kecil ya tentunya. Nah, kemudian salah satu kehebatan dari ibunya Anas bin Malik adalah tentu ketika seseorang menjadi pembantu atau tinggal bersama seseorang, pasti ada sesuatu yang tidak mungkin bisa disampaikan. Ada sifatnya aib atau bisa sifatnya adalah rahasia. Dan Anas bin Malik pun beberapa kali sempat diberikan tugas harian yang sifatnya rahasia. Suatu saat
Anas bin Malik pulang terlambat. Ditanya sama ibunya, Anas bin Malik, Anas, kenapa kamu Unais ya? Panggilannya Unais. Ibunya panggilnya Unais, kenapa kamu terlambat? Aku diberi tugas oleh Rasulullah. Tugas apa? Nama ibu-ibu ya, kepo. Tugas apa? Rahasia. Rahasia. Kalau kita paling maksa ya kan? Maksa. Kita paksa gimana anak itu ngaku. Rahasia apa sih Rasulullah punya rahasia apa? Kan gitu. Tapi coba apa jawaban dari Ummu Sulaim? Demi Allah, jika itu rahasia dari Rasulullah, jangan pernah diceritakan kepada siapapun, bahkan kepada diriku. Hebat ini, ibu yang hebat seperti itu. Ibu yang hebat seperti itu. Di sini kemudian Unas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun, dan yang luar biasa dikatakan oleh Anas bin Malik tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memukulku, tidak pernah menghardikku, dan aku tidak pernah memegang sutra atau kan sutra yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku tidak pernah mencium bau yang lebih harum dari aroma tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita ingin tahu kebaikan seseorang itu sebenarnya gampang. Kalau dari tetangga bisa ya, atau dari teman mungkin bisa. Tetapi yang paling akurat kita ingin mengetahui kebaikan seseorang sebenarnya gampang. Dari siapa? Dari pembantu. Dari pembantu. Kenapa pembantu 24 hidup sama kita? Coba bagaimana diungkapkan oleh Anas bin Malik bahwasanya bagiku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mempesona dari bulan purnama ketika telah bersinar terang benderang. Rasulullah tidak pernah menghadikku, tidak pernah memukulku, dan terus menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan inilah yang kita harapkan, ya, bahwasanya kita sering sekali melihat bahwasanya ketika anak dekat dengan agama, kita takut dengan masa depan mereka. Kau usah takut. Contoh seperti Anas bin Malik ini, ya. Beliau sibuk dengan mencari ilmu, sibuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah wafat, salah satu pekerjaan utama dari Anas bin Malik apa? Beliau ketika Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menjabat menjadi khalifah, beliau diangkat menjadi Mas'ul Baitul Mal, yang mengurus tentang harta-harta. Kalau bahasa sekarang mungkin semacam menteri keuangan. Padahal usia beliau masih sangat belia, sekitar 20 sekian tahun. Ketika di zaman Umar bin Khattab pun sama. Umar bin Khattab pun masih sama. Nah, barulah kemudian ketika di akhir-akhir masa Umar bin Khattab, beliau fokus untuk mengajar. Beliau fokus untuk mengajarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kehidupan Anas bin Malik ini luar biasa. Karena suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam main ke rumahnya Anas bin Malik, dan kemudian Rasulullah meminta, Ummu Sulaim meminta sebuah tempat, wahai Rasulullah, saya ingin engkau menuju sebuah tempat di mana aku bisa sholat di sana. Maka Rasulullah kemudian menuju sebuah tempat, Rasulullah sholat di situ. Setelah Rasulullah sholat, kemudian apa? Rasulullah tidur, ya, tidur sejenak, ya, di rumahnya Anas bin Malik. Dan ketika itu Rasulullah berkeringat. Nah, ini Ummu Sulaim memang cerdas, ya. Ummu Sulaim melihat Rasulullah berkeringat itu, beliau akan langsung mengambil tempat minyak wangi, keringat Rasulullah itu diambilin, dan kemudian Rasulullah kaget. Apa yang kamu lakukan, wahai Ummu Sulaim? Kata Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, keringatmu aku jadikan minyak wangi, dan ini adalah minyak wangi terwangi yang pernah aku miliki. Dan kemudian Rasulullah SAW mendoakan keluarga Ummu Sulaim. Nah, ketika doakan secara umum, si ibu ini memang cerdas, ya. Kemudian beliau tidak menyia-nyiakan keberadaan Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, engkau telah mendoakan keluarga kami. Tolonglah engkau doakan khusus untuk Unais, pembantu engkau ini.
Jadi minta doakan khusus kepada apa? Anas bin Malik. Karena dia tahu yang dihadapannya adalah manusia ketika mengangkat tangan ke langit, seluruh langit akan terbuka dan akan Allah berikan apa? Jawaban secara cash. Berapa? Rasulullah mendoakan Allahumma barik fi malihi wa ahli. Ya Allah berikan keberkahan terhadap harta Anas bin Malik dan keluarga Anas bin Malik. Masya Allah. Anda tahu bagaimana kehidupan pasca didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Anas bin Malik sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beliau ya, belum dihitung oleh anaknya itu bahwasanya anak dan cucu Anas bin Malik, anak dan cucunya Anas bin Malik berjumlah 100 lebih. 100 lebih itu anak dan cucunya. Dan beliau memiliki umur yang panjang. Beliau hidup sampai usianya 100 tahun, penuh dengan keberkahan. Karena didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan hartanya? Orang biasanya kalau anaknya banyak, identik kadang-kadang apa? Miskin. Kenapa? Yang dihidupi banyak. Kan gitu. Bagaimana dengan hartanya? Yang luar biasa adalah hartanya Anas bin Malik. Anas bin Malik memiliki kebun kurma yang sangat luas. Kebun kurma itu umumnya apa? Panennya itu setahun sekali. Kebun kurma itu panennya setahun sekali. Khusus milik Anas bin Malik itu, kebunnya Anas bin Malik panennya setahun 2 kali. Jadi waktunya di tempat lain, seluruh tempat ya, kebun kurma itu ya, waktunya berbuah ya kan. Kan ada musimnya, musimnya sekarang keluar bunga ya. Setelah itu kemudian kurmanya menjadi kecil-kecil. Kemudian agak besar dan musim panen. Dan itu perjalanan selama 1 tahun. Untuk Anas bin Malik tidak. Jauh lebih cepat yang menjadikan apa? Panennya sampai 2 kali. Dan kemudian kebunnya Anas bin Malik itu wanginya sangat luar biasa. Mengeluarkan harum yang sangat luar biasa. Ini keberkahan dari apa? Anas bin Malik. Kemudian bagaimana ibadah? Bagaimana akhlak Anas bin Malik? Tentunya adalah orang yang paling mirip akhlaknya dengan Rasulullah SAW adalah Anas bin Malik. Kenapa? Beliau hidup bersama Rasulullah selama 10 tahun. Kita saja, nggak usah jauh-jauh ya. Anak kita, ini kita berbicara tentang anaknya. Anak kita ya berteman di luar ya sehari aja sama seseorang. Pulang-pulang berubah. 1 jam aja pulang-pulang karena berubah. Kenapa? Karena anak itu adalah orang yang paling pintar meniru. Orang paling pintar meniru. Nah, Anas bin Malik dia tinggal bersama Rasulullah SAW. Makanya kemudian di sini salah satu keutamaan Anas bin Malik apa? Anas bin Malik adalah dikatakan Abu Hurairah mengatakan ma ra'aitu ahadan ashbaha fi salatihi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu Anas bin Malik. Aku kata Abu Hurairah ya, mengatakan aku tidak pernah melihat seorang pun yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Anas bin Malik. Kecuali Anas bin Malik. Bahkan saking miripnya Anas bin Malik dengan sholatnya Rasulullah SAW itu kaki beliau itu sampai berdarah. Kaki beliau itu sampai berdarah. Kemudian bagaimana dengan keutamaan lain dari Anas bin Malik? Salah satunya dikatakan bahwasanya suatu saat kebunnya Anas bin Malik itu kekeringan. Suatu saat kebunnya Anas bin Malik itu kekeringan. Nah, ketika kekeringan itu penjaganya lapor kepada Anas bin Malik. Mengatakan, wahai Anas, lahanmu atau kebunmu kekeringan. Mendengar itu, karena itu kan untuk kehidupan beliau ya. Kehidupan beliau kaget. Dan bahkan sampai jatuh. Maka kemudian beliau keluar, datang ke lahan beliau, lahan kurma itu. Setelah itu beliau di sana, di lahan itu sholat 2 rakaat. Dan setelah sholat 2 rakaat, beliau berdoa.
kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lama setelah beliau berdoa, langsung datang awan, gumpalan awan hitam dan menutupi ladang beliau, khusus ladang beliau, dan langsung turun hujan. Dan langsung turun hujan. Kemudian apa? Penjaganya suruh ngecek sampai mana hujan ini. Ternyata ketika dicek, hujannya hanya turun di lahannya saja. Hanya turun di lahannya Anas bin Malik, tidak keluar sedikit pun. Masya Allah. Masya Allah. Ini salah satu kelebihan dari Anas bin Malik. Karena apa? Kedekatan beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah satu lagi, kita lanjutkan lagi. Salah satu keutamaan Anas bin Malik apa? Dikatakan, ya, ini salah satu keutamaan yang sangat dirindukan oleh seluruh orang. Kita tahu bahwasanya seseorang sangat ingin bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya nggak? Kenapa? Man ro'ani fil manami, kannahu ro'ani fil yaqdah. Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sesungguhnya dia seolah-olah melihatku atau melihatku secara apa? Sadar. Kenapa? Karena syaitan tidak mampu menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang ya mengaku mimpi bertemu dengan Rasulullah, itu kemungkinan besar adalah benar. Tetapi apa? Mimpinya harus dipastikan dulu. Mimpinya harus dipastikan dulu. Wajahnya seperti apa? Ya. Hidungnya seperti apa? Rambutnya seperti apa? Bajunya seperti apa? Cara berbicara seperti apa? Dagunya seperti apa? Kulitnya seperti apa? Karena Rasulullah memiliki ciri fisik yang sudah dijelaskan dalam Syama'il An-Nabawi. Jelaskan. Dan semua orang berharap bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan apa? Anas bin Malik mengatakan tidak berlalu satu malam pun melainkan aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik itu setiap malam mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kita sekali aja nggak pernah ya. Kita sekali aja nggak pernah. Kita rindu luar biasa ingin bertemu dengan Rasulullah. Kita sangat merindukan bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu aja kita nggak pernah. Ini Anas bin Malik setiap hari bermimpi. Dari beliau kemudian Rasulullah wafat sampai beliau meninggal, itu setiap malam beliau bermimpi apa? Bertemu dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Alasan utamanya apa? Karena beliau sangat cinta kepada Rasulullah, sangat mencintai Rasulullah, sampai besarnya cinta Rasulullah kepada Rasulullah itu sampai apa? Terbawa mimpi. Ya kan? Kalau kita mencintai seseorang yang sangat berlebihan ya, itu kan sampai terbawa mimpi. Ya kan? Maka mimpi itu kan ada 3. Mimpi itu ada 3. Yang pertama adalah mimpi baik ya. Yang mimpi datang dari setan. Dan ketiga adalah mimpi karena bunga tidur. Bunga tidur itu muncul salah satunya adalah karena kita terlalu banyak memikirkan sesuatu. Misalkan kita memikirkan tentang mobil aja, maka terbawa mimpi. Misal memimpikan tentang anak ya, kangen banget misalkan anak lagi di pesantren, kangen luar biasa. Sampai terbawa mimpi. Bagaimana Anas bin Malik bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah setiap hari? Artinya beliau Anas bin Malik setiap hari memikirkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat merindukan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat merindukan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu ya, bahwasanya kalau kita ingin tahu tentang seluruh sifat Rasulullah detailnya itu kebanyakan adalah hadis-hadis dari Anas bin Malik. Karena beliau adalah pembantu Rasulullah dan beliaulah yang banyak tahu tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika beliau setelah besar, Anas bin Malik menjadi orang besar. Salah satunya adalah beliau menjadi ahlu hadis. Beliau menjadi ahlu hadis. Maka kemudian setelah itu kita masuk pada sesi terakhir dalam pembahasan Anas bin Malik, bahwasanya ibadahnya Anas bin Malik tadi sudah ya, kemudian tentang karomahnya sudah,
Kemudian beliau adalah seorang sahabat yang selalu mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan kemudian beliau terakhir adalah beliau wafat di usia 103 tahun. Maka dikatakan beliau adalah sahabat yang terakhir wafat di Madinah. Di Madinah ya. Terakhir wafat di Madinah. Ini mungkin sedikit pembahasan kita tentang sahabat manusia mulia, yaitu Anas bin Malik. Atau kita mengenalnya dengan istilah pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustadz. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silahkan, yang ingin bertanya boleh kolom chat atau bertanya langsung. Oke. Insya Allah saya mau bercoba bertanya Ustadz ya. Baik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Memang perkataan itu kadang-kadang kita sulit mengkontrol Ustadz gitu, terlebih lagi ketika sedang marah gitu ya. Yang mau saya tanyakan adalah ketika memang kita sudah mengucapkan sesuatu hal dan setelah itu kita menyesal, bahkan kita beristighfar, menyesali apa yang kita ucapkan, apakah apa yang kita ucapkan itu istilahnya insya Allah tidak akan menjadi kenyataan itu Ustadz? Jadi ketika memang penyesalan itu sudah bisa kita tarik kembali dan bahkan sudah beristighfar itu, apakah kita bisa menarik kembali perkataan itu gitu? Karena memang kadang-kadang ketika kita sedang marah gitu, ada hal yang mungkin kita tidak bisa kontrol. Ya. Baik, ada sebuah pertanyaan. Ini mungkin berhubungan dengan para ibu-ibu ya. Karena memang ucapan seorang ibu itu menjadi sebuah doa bagi seorang anak. Nah, baik itu secara diucapkan dengan sungguh-sungguh maupun kemudian dalam kondisi santai atau mungkin dalam kondisi marah, kan gitu. Itu penjelasan tentang para ulama tentang ucapan seorang ibu adalah sebuah mustajab atau doa seorang ibu adalah mustajab. Bagaimana dengan kondisi ketika kondisi-kondisi tertentu ya, kondisi tertentu misalkan ketika marah yang di luar batas sampai-sampai kemudian kita mengucapkan ucapan yang itu di luar kendali kita. Di luar dari kendali kita. Apakah kemudian itu masuk pada kategori bagian yang terangkat atau tidak? Terangkat atau tidak. Maka kalau kita lihat dari sisi fikihnya, bahwasanya ucapan ketika marah itu tidak kalau bisa dikatakan dihukumi sesuatu yang tidak masuk pada ranah hukum. Hukumnya itu menjadi batal dengan sesuatu ucapan yang karena marah yang berlebihan. Contoh misalkan kalau dalam istilah syar'i itu misalkan ucapan cerai. Ucapan cerai yang diucapkan dengan kondisi sangat marah, maka perceraian itu tidak terjadi. Ini kalau kita lihat dari sisi hukumnya, maka perceraian itu tidak terjadi. Dan fatwa yang diucapkan atau apapun itu yang diucapkan dalam kondisi marah, yang marah ini marah yang itu tadi ya, yang kemudian bicaranya itu menjadi serampangan, maka itu tidak terjadi hukum. Maka kalau kita lihat dari segi fikih, ucapan yang serampangan seorang ibu kepada anak ya, secara fikihnya seharusnya ini tidak masuk ya, tidak masuk kepada itu. Tidak masuk kepada sesuatu yang mudah-mudahan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari segi fikih. Tapi kalau dari segi kita membahas dari yang jauh lebih dalam lagi, bisa jadi itu masuk. Bisa jadi itu masuk. Bisa jadi itu masuk. Kenapa itu tadi? Ya, bahwasanya hadis tentang ucapan seorang ibu itu doa itu adalah sifatnya umum.
ucapan-ucapan seorang ibu itu bagian dari doa itu adalah sifatnya apa? Umum. Maka memang seorang ibu itu harus sangat hati-hati ketika berbicara. Harus sangat hati-hati ketika berbicara. Harus menjaga diri, mengucapkan sesuatu sangat hati-hati. Jangan sampai kemudian kita mengucapkan sesuatu yang itu malah apa? Menjatuhkan anak kita. Seperti itu. Mungkin itu jawaban secara umum, Bu ya. Jawaban secara umum mungkin seperti itu. Baik Ustadz, Masya Allah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Tadi ada yang raise hand ya. Siapa tadi ya? Ada yang raise hand, mungkin bisa langsung bertanya. Oke, takutnya mungkin terpencet. Saya bacakan ada pertanyaan di kolom chat Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Kalau tadi dikisahkan tentang Anas bin Malik dengan seorang Ummu Sulaim yang luar biasa cerdas dan keikhlasannya, adakah nasihat untuk kami para orang tua dalam mendidik anak di zaman ini agar kelak kuat pondasi mereka? Iya. Iya. Ini kita semua di sini adalah sebuah keluarga muda ya. Yang anak-anak kita masih kecil, kita memiliki harapan yang sangat tinggi untuk anak-anak kita. Maka nasihat untuk saya pribadi ya, untuk kita semuanya, bagaimana kita menyiapkan generasi yang memiliki pondasi yang sangat kuat ya. Sangat kuat ya. Karena bisa dikatakan mendidik anak itu tidak bisa kita capeknya itu ketika kecil, nggak bisa. Kita mendidik itu adalah sepanjang masa kepada anak itu. Kenapa? Setiap step pendidikan itu ya, umur jenjang umur tertentu itu memiliki pendidikan yang berbeda-beda dan itu tidak bisa dilepaskan. Banyak orang tua ya, ini sedikit ya. Banyak orang tua mengira bahwasanya pendidikan itu harus dijaga ketika di masa belia. Banyak saya lihat seperti itu. Jadi ketika kecil dijaga, maka ketika kemudian menjelang balik, merasa anaknya sudah dewasa, mulai dilepas. Mulai tidak diperhatikan. Akhirnya apa? Loss. Saya banyak sekali melihat orang tua yang dimana ketika anak kecilnya itu luar biasa, ya, ngajinya itu nggak pernah terputus. Ketika menjelang balik karena merasa anaknya sudah besar, mulai dilepas. Yang terjadi apa? Lepas. Bahkan ketika pendidikan masih kecilnya itu hilang sama sekali. Pertama nasihat untuk saya dan semuanya, bahwa saya mendidik anak itu sepanjang masa. Baik kepada bapak dan ibu. Sepanjang masa dari kecil sampai dia menikah. Sampai dia kemudian apa? Menikah. Kenapa? Ada jenjang-jenjang tadi itu yang harus kita pegang ya, anak itu. Ketika masih kecil kita kontrol benar-benar, ketika remaja tetap kita kontrol, ketika besar pun tetap kita kontrol. Orang banyak lepasnya malah ketika apa? Mulai besar. Kenapa sudah merasa besar dibiarin ya. Dibiarin. Itu yang pertama. Berarti apa? Kita kalau namanya punya anak harus siap capek. Kalau pingin anak kita memang jadi orang besar harus siap capek. Harus siap capek dalam beribadah, harus siap capek dalam amal soleh, dan harus siap capek dalam apa? Mengamati mereka, memperhatikan mereka, bagaimana akhlak mereka. Sekecil apapun anak mulai belok harus kita perhatikan. Itu sangat penting. Coba lihat atau bayangkan ibu dari Imam Bukhari. Ibu Imam Bukhari itu dikatakan adalah seorang ibu yang kalau berdoa itu sampai capek. Mendoakan Imam Bukhari itu apa? Sampai capek. Kita pernah nggak sih berdoa sampai capek ya, mendoakan anak kita itu ya. Berdoa sampai berjam-jam sampai capek itu kan kita kayaknya belum pada tahapan seperti itu. Jadi dikisahkan Imam Bukhari kecil itu kan sempat kena sakit sampai buta ya. Boleh sampai buta.
Nah, tentu soal namanya orang tua punya harapan besar untuk anaknya. Nah, ibunya Imam Bukhari itu berdoa agar Allah berikan penglihatan kepada Imam Bukhari itu. Berdoa itu sampai capek. Setiap hari berjam-jam berdoa. Sampai kemudian Allah kabulkan, bisa melihat. Nah, sama, kita beribadah mendoakan anak itu harus sampai capek. Mendidik pun juga harus sampai capek. Maka dikatakan khairun nisa, kata Rasulullah, khairun nisa. Sebaik-baik wanita itu adalah wanita Quraisy. Sebaik-baik wanita yang ada di Jazirah Arab itu adalah wanita Quraisy, dikatakan oleh Rasulullah. Alasannya ada dua. Hadis ini diucapkan Rasulullah karena ada sebuah peristiwa. Jadi waktu itu Rasulullah melamar Ummu Hani. Ummu Hani itu adalah bisa dikatakan orang yang pernah dicintai oleh Rasulullah. Tapi beliau melamar ditolak oleh ayahnya. Kemudian beliau menjadi janda. Setelah Fathu Makkah, mencoba dilamar kembali oleh Rasulullah. Nah, kemudian Ummu Hani menolak. Karena alasannya apa? Coba Ummu Hani itu menolak dia sama Rasulullah karena beliau mengatakan, wahai Rasulullah, aku mempunyai anak-anak. Jika engkau menikahiku, aku harus melayani engkau. Aku harus melayani engkau sehingga kemudian aku akan menelantarkan anak-anakku. Jika aku harus mendidik anak-anakku, maka aku takut tidak memberikan hak engkau sebagai suamiku. Itu alasan beliau. Maka kemudian Rasulullah adalah mengatakan apa? Sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy. Kenapa alasannya? Wanita Quraisy itu adalah orang yang paling bisa berbakti kepada suaminya dan paling sayang kepada anaknya. Paling lembut kepada anak-anaknya. Jadi maka di sini kepada para ibu-ibu ya, kepada ummahat, memang mendidik anak itu sangat lelah. Bahkan kita sering putus asa. Kita sering pada tahapan seolah-olah ingin putus asa. Putus asa akhirnya diberikan kepada ustadz, diberikan kepada orang lain untuk berdidiknya. Jangan seperti itu. Kita harus tetap kita pegang, kita sabar dalam mendidiknya. Dinikmati saja itu. Dan itu tadi ya, yang paling kuat adalah doa dan amal soleh. Doa dan amal soleh. Itu pertama. Yang kedua adalah jangan pernah dilepas. Jangan pernah dilepas dalam mendidik anak. Kesalahan yang paling banyak adalah dididik kecil-kecil, ya. Ketika sudah gede sedikit dilepas. Dan itu banyak saya temukan yang kecil ya. Saya pernah sekitar sini itu ngaji sama saya dari kecil, dari SD ngaji sama saya, SMP ya. Itu setiap seminggu sekali itu ada liko sama saya. Saya tanamkan akidah, saya tanamkan tentang segala macam. SMA dilepas. Taunya saya dapat informasi dia pacaran, ngerokok, terus semakin jauh dari agama. Kenapa? Ibunya ngelepas ketika dia sudah merasa dia sudah besar. Dan itu banyak saya temukan seperti itu. Saya temukan benar-benar seperti itu. Ketika kecil ya, ngaji di TPA setiap hari ke masjid gitu. Ketika SMP sama orang tuanya mulai dilepas pengawasannya ya. Kemudian mulai dilepas cara mendidiknya. Sudah nggak pernah ke masjid sama sekali. Dan itu sangat banyak sekali di lingkungan perkotaan model seperti itu. Jadi kita harus sabar mendidik anak dan butuh ketelatenan. Jadi ketika kita sudah menjadi seorang ibu dan seorang ayah, maka siap untuk capek. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran Ustadz, catatannya luar biasa. Menjadi ibu harus sabar ya Ustadz ya. Iya. Alhamdulillah, ini ada pesan sponsor ternyata yang bertanya pada hari ini, insya Allah akan mendapatkan kopi Better Day 2 botol 250 ml seperti yang Ustadz minum, Masya Allah. Jadi insya Allah yang bertanya akan kami berikan. Dan satu pertanyaan lagi nih Ustadz dari Ummu
Sofia. eh izin bertanya, tadi sempat disinggung tentang pengaruh anak dengan teman sepermainan. Baru bertemu 1 jam saja bisa membawa perubahan saat pulang. Bagaimana menyikapi saudara sepupu yang dididik berbeda, ada perilakunya. Apakah kita jauhkan dari anak kita atau adakah cara baik agar sebagai orang tua dapat lebih bijaksana dalam menyikapinya? Ya, ya. Ini adalah sebuah realita ya, realita di tengah kehidupan kita, bahwasanya kita berharap ya, kita punya kurikulum ya di rumah. Kita punya kurikulum karena ini pendidikan kita ya. Kita berharap kurikulum itu berjalan dengan baik. Kan gitu. Tetapi ketika berbenturan dengan dunia luar, itu sering terjadi pergesekan. Apalagi kalau gesekan itu dengan tetangga, dengan saudara ya. Kita punya kurikulum di rumah ya, yang telah kita jalankan dengan baik, harus akan selalu ada benturan-benturan itu. Bagaimana menyikapinya ya? Apakah kita jauhkan ataukah kemudian kita biarkan saja. Nah, di sini tentu dalam mendidik anak ya, atau dalam pendidikan secara umum ya, itu kan kita ada yang harus keras ya. Ada juga harus lunak kan gitu. Kita lihat ketika gesekan-gesekan itu misalkan berubah itu, asalkan perubahannya itu tidak yang sampai mendasar, perubahannya tidak sampai yang kita anggap ini fatal. Ini perubahannya sampai fatal. Misalkan anak pulang kemudian dia mendapatkan pembicaraan atau apa yang sifatnya porno misalkan. Ini kan sudah sangat fatal. Ketika sudah fatal maka kita harus kita putus itu karena ini sangat berbahaya ya. Mempengaruhi pertemanan, mempengaruhi perkembangan dan kemudian akhlak si anak. Dan kita tahu lah ya, kita tahu bahwasanya seluruh masa-masa jahiliyah kita ya, itu kan rata-rata dari teman. Ya enggak? Saya pribadi merasa segala macam yang saya lakukan ketika masa-masa jahiliyah ya, gitu kan. Masa-masa dulu masih SMP, SMA itu kan dari teman. Dari teman, kan gitu. Kenapa? Karena ketika kita bergaul dengan teman, orang tua tidak bisa mengarahkan. Tidak tahu dengan apa yang kita lakukan. Maka di sini ada sesuatu yang kita harus, ini nggak boleh. Ini sudah parah. Harus kita stop, kita kasih tahu kepada anak, itu nggak boleh, jadi nggak boleh berteman dengan si A. Kan gitu. Tapi ada yang batasan-batasan masih bisa dikatakan itu masih kita ini nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Tetapi apa? Kita sambil kita kasih tahu terus si anak, boleh nggak seperti itu, boleh nggak seperti itu. Kita ajarkan itu boleh nggak seperti itu. Biar apa? Minimal anak tahu kalau itu nggak boleh. Minimal dalam rumah kita, misalkan ya, saya Umi nggak suka dengan seperti itu, boleh nggak seperti itu, boleh nggak seperti itu. Harus seperti itu, diajarkan terus. Kenapa? Ya seperti kita kalau menyikapi tentang sebuah penyakit ya. Penyakit itu kan seorang anak atau kita itu kan kalau kita taruh dalam rumah terus itu kan juga nggak baik ya. Ketika keluar mendapat virus dia langsung sakit. Tetapi kalau kita biarkan ya, dia biarkan main kemudian dia terkena virus misalkan ya. Ini nggak ada hubungannya dengan corona ya, maksudnya virus secara umum ya, flu atau apa gitu. Artinya tubuh dia akan semakin kebal. Tetapi apa syaratnya apa? Imunnya tetap kita tambah terus. Seperti itu. Jadi di sini kita harus itu tadi, kita harus tahu mana batasan yang ini nggak boleh. Ini sudah pada batasan nggak boleh. Oh ini tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bisa juga kemudian batasi anak nggak boleh keluar sama sekali. Anak nggak boleh main sama sekali sama teman-temannya. Kalau kita lihat temannya sudah sampai pada batasan yang parah, langsung kita cut. Tetapi kalau masih batasan-batasan normal, kita akan nasihati terus. Itu seperti kita melihat apa? Itu tadi, seperti ada virus ya. Virus kita berikan imun. Seperti itu. Jadi seperti itu ya, mungkin secara umum seperti itu. Dan itu kita berlakukan di rumah ya.
Kalau misalkan ada anak melakukan sebuah keburukan, kita kasih tahu itu boleh nggak? Boleh nggak seperti itu? Apa hukumnya? Kita kasih tahu seperti itu. Minimal dia tahu. Kalaupun dia kemudian melakukan, dia tahu kalau itu salah. Minimal dia tahu kalau itu adalah sebuah perbuatan salah. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, nah Ustadz, itu dia kenapa pentingnya kita menanamkan pondasi dan kita juga sebagai orang tua harus banyak-banyak belajar ya Ustadz ya, agar Ya. bisa memberikan perkuatan terhadap adab dan akhlak anak-anak kita gitu, sehingga mereka semua mempunyai pondasi yang kuat, jadi pada saat di luar bermain dengan saudara-saudara atau berkumpul dengan yang lainnya, bahkan justru anak kita yang nantinya bisa memberikan aura positif, bisa memberikan hikmah untuk lingkungan-lingkungan sekitar kita gitu. Jadi kita kalau bisa mungkin bisa diperkuat dengan kepercayaan diri anak-anak bahwa apa yang mereka pelajari tentang agama, mereka pelajari tentang Islam itu sangat luar biasa, dan bahkan juga mungkin anak-anak kita belajar tentang pahlawan-pahlawan kita adalah sahabat-sahabat Rasulullah, sementara saudara-saudara lainnya pahlawan mereka adalah yang lainnya gitu, pahlawan fiktif tadi. Nah, kita harus munculkan rasa kepercayaan diri kepada anak-anak bahwa pahlawan ini loh yang paling benar gitu ya, mungkin seperti itu Ustadz ya. Justru Ya. kita bisa membuat justru anak-anak kita yang bisa memberikan sikap positif ke saudara-saudara kita ataupun ke teman-teman lainnya. Dengan apa? Ya kita sama-sama mari bisa belajar memperkuat pondasi diri kita sebagai orang tua, dan juga mungkin di sekolah juga nanti bisa diajarkan kembali bagaimana kisah-kisah para sahabat Rasulullah dengan adab-adab dan akhlaknya. Kurang lebih seperti itu, sedikit tambahan dari saya. Oke, satu pertanyaan lagi Ustadz sebelum kita akhiri kajian hari ini. Assalamualaikum, Afwan, izin bertanya, berapa lama Anas bin Malik melayani Nabi Muhammad SAW sebagai pelayan beliau? Kemudian apakah amalan unggulan yang dilakukan Anas bin Malik semasa hidupnya? Tafadhol Ustadz. Maaf Bu, diulang. Oke, sebentar. Berapa lama Anas bin Malik melayani Nabi Muhammad SAW sebagai pelayan beliau? Kemudian adakah amalan unggulan atau amalan yang paling baik ya yang dilakukan Anas bin Malik semasa hidupnya? Ya. Pertama, berapa lama melayani Rasulullah SAW itu tepatnya adalah 10 tahun. Jadi ketika Rasulullah hijrah ya dari Mekah ke Madinah, di awal itu beliau sudah menjadi pelayan dari Rasulullah. Nah, periode Madinah kita ketahui adalah 10 tahun, dan beliau pun mengatakan dalam sebuah ucapan beliau, Anas bin Malik, beliau mengatakan, saya melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Apakah amalan-amalan istimewa dari Anas bin Malik? Tentu para sahabat secara umum amalan mereka semua istimewa. Sedangkan Anas bin Malik yang paling utama apa? Yang paling utama adalah beliau mengajarkan hadis. Beliau adalah seorang mukri ya. Beliau adalah seorang ahli qiraah, salah satu memang beliau yang hafal Al-Qur'an 30 juz. Tetapi yang paling utama fokus beliau adalah mengajarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu yang paling utama. Ini amalan yang paling utama. Kenapa? Kita tahu bahwasanya ada sebuah hadis ya. La hasada fi itsnatain. Sedikit panjang dikit ya, Pak. La hasada fi itsnatain. Kita tidak boleh hasad, dengki, iri itu kecuali dalam 2 hal. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah rajulun atahu malam. Seorang laki-laki yang Allah berikan harta dan dia habiskan harta itu untuk jalan yang kebenaran. Maka kita boleh mengatakan ya laitani misla fulan. Seandainya aku seperti fulan, aku akan melakukan amalan seperti fulan. Yang kedua adalah rajulun atahullahu hikmah au Quran dalam sebuah riwayat lain. Seorang laki-laki yang Allah berikan Al-Quran atau hikmah, ilmu din. Yuqdi bihi atau yaqdi bihi, dia memberikan hukum perkara-perkara dengan itu wa yu'allimu, dan mengajarkannya.
Jadi Anas bin Malik itu mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa, yaitu adalah ilmu. Jadi amalan beliau yang paling istimewa adalah mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu din, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, siapapun yang mengerjakannya, siapa yang menghafalnya, mendapatkan pahala. Dan kemudian itu tersebar sampai kita. Jadi sampai saat ini, amalan Anas bin Malik, yaitu mengajar itu, pahala sampai sekarang kepada apa? Anas bin Malik. Setiap kita membaca tentang hadis ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda seperti Anas bin Malik, ketika seseorang membaca itu, mengetahui dan kemudian mengamalkannya, maka Anas bin Malik akan mendapatkan pahala. Bayangkan, berapa pahala dari Anas bin Malik? Masya Allah, ya kan? Terus beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW sifatnya seperti ini, karim. Rasulullah adalah seorang yang sangat dermawan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Itu hadis-hadis dari Anas bin Malik. Menceritakan tentang Rasulullah SAW. Bagiku Rasulullah adalah lebih mempesona dari rembulan. Tangan Rasulullah sangat lembut. Bahkan lebih lembut dari tepung dan seterusnya. Itu kan hadis-hadis dari Anas bin Malik. Seseorang semakin cinta kepada Rasulullah dengan gambaran Anas bin Malik, maka di situ Anas bin Malik punya andil mendapatkan pahala dari orang tersebut. Jadi amalan istimewa beliau apa? Adalah beliau menjadi seorang ahli hadis dan menyampaikan dan mengajarkan hadis. Itu amalan yang paling utama yang dimiliki oleh Anas bin Malik. Allahu a'lam bishawab. Dan tentunya adalah salah satu sholatnya. Tadi sudah kita jelaskan sholat Anas bin Malik yang luar biasa ya. Sholatnya orang yang paling mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik Ustadz, Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz atas semua ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Semoga ini semua bisa sama-sama kita telah lebih dalam lagi ya. Semoga bisa menjadi ibu yang sempurna. Saya pribadi juga masih dalam tahap belajar. Kita sebagai ibu bisa lebih sabar lagi dalam menghadapi anak-anak semua. Dan Masya Allah, tadi juga sedikit saya simpulkan bahwa ibu adalah pendidikan dasar dari anak-anak kita. Maka seperti syair tadi, jika engkau menyiapkan ibu dengan baik, maka engkau telah menyiapkan generasi yang penuh harapan. Masya Allah, semoga bapak-bapak juga ikut mendengar ya. Jadi siap-siap untuk bisa membahagiakan ibu-ibu semua yang ada di sini. Sama-sama membangun pondasi untuk anak-anak kita, sehingga kita bisa mendapatkan generasi di kedepannya lagi, generasi penerus Ahlul Quran, Ahlus Sunnah wa Jamaah. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, satu hal lagi yang mau saya informasikan bahwa TK Tarbiyah Quraniyah telah membuka pendaftaran dengan minimal usia 3 tahun. Jenjang pendidikan minimalnya adalah kelompok bermain. Jadi untuk para wali santri, para umahat dan yang ada di sini, jika bisa memberikan informasi ini kepada saudara ataupun tetangga-tetangga untuk mendaftar di TK Tarbiyah Quraniyah, insya Allah visi kita adalah membangun generasi Ahlul Quran. Kita tahu adalah pondasi yang paling sempurna adalah Al-Quran. Jadi insya Allah kita sama-sama mempunyai visi untuk membangun generasi Ahlul Quran, menjadikan anak-anak kita Ahlul Quran, insya Allah. Baik, kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan. Sekali lagi jazakallah khair Ustadz, dan jazakumullah khair kepada semua yang masih berada di sini, yang masih mendengarkan kajian ini. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di bulan berikutnya, karena kita akan mengadakan kajian seperti ini rutin ya, dalam 1 bulan 2 kali, yang insya Allah hari Sabtu di pekan pertama dan pekan ketiga. Kami mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami sudahi dengan sama-sama membaca doa. Ustaz mungkin bisa bantu ditutup dengan doa, lalu bisa ditutup dengan kafaratul majelis. Tafadhol Ustaz. Baik. Alhamdulillah kajian ini telah kita jalankan ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, menjaga keturunan kita, menjaga anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurratu a'yun.
yang sebagai penyejuk orang tua, anak-anak yang senantiasa mendirikan sholat, anak-anak yang senantiasa memperjuangkan agama Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, mencintai apapun yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, mencintai apapun yang mendekatkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan keturunan kita, anak-anak kita dan keturunan kita menjadi hamba-hamba Allah yang ahlul Quran. Ahlul Quran adalah ahlu Allah, keluarga Allah yang ada di muka bumi ini. Ahlu Allah yang senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran di tengah malam dan mengamalkannya di siang hari, menjadi hamba-hamba yang menjadi ahlul Quran, yang mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan sunnah Rasulullah, ahlul Quran yang memperjuangkan syariat Allah, ahlul Quran yang tentunya mengajarkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.